Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wardah Lutfia, Manajemen SDM semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya mereview jurnal Wirausaha Muda Membangun Desa, Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa. Pendahuluan, pembangunan desa dalam konteks kekinian menunjukkan arah pada kemandirian masyarakat. Perubahan perilaku kolektif itu dapat didukung melalui program intervensi masyarakat yang dikembangkan oleh pihak luar, bisa disebut dengan pemerintah, yang mensyaratkan adanya gerakan partisipasi masyarakat. Selain itu, dapat juga muncul atas dasar inisiatif dan kreativitas masyarakat setempat. Potensi kaum muda di desa dapat dioptimalkan melalui kewirausahaan sesuai minat dan bakat pemuda serta potensi daerah. Bahwa pemuda sebagai salah satu elemen masyarakat desa memiliki peluang sama dalam peran pembangunan untuk kemajuan dan pengembangan desa. Dalam konteks pembangunan desa, pemuda menempati posisi sentral dalam dinamika perjalanan perkembangan desa, termasuk menjadi bagian dan agen yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi, yang kemudian mereka dikenal sebagai wirausaha muda. Pengembangan kewirausahaan di desa ini menjadi salah satu bentuk peningkatan nilai tambah bagi desa untuk menuju innovation driven economy sesuai dengan visi pengembangan 2025 yang diwujudkan melalui 3 hal, yaitu pertama, peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses potensi sumber daya alam, geografis, wilayah, dan sumber daya manusia melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Kedua, mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta terintegrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional. Ketiga, mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan. Potensi memobilisasi aset desa. Kondisi wilayah perdesaan yang ada di Indonesia memiliki beragam karakteristik sosial, ekonomi, dan tingkat perkembangannya. Desa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu desa cepat berkembang, desa potensial berkembang, dan desa tertinggal. Pertama, desa cepat berkembang. Kebanyakan adalah desa yang dekat dengan atau mempunyai akses yang mudah ke kota. Kegiatan ekonomi masyarakatnya sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar dan menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Kedua, desa potensial berkembang. Kegiatan ekonomi masyarakatnya ada di sektor primer, yaitu pertanian dan pertambangan dengan ciri homogen dalam hal adat dan kebudayaannya. Ketiga, desa tertinggal, yaitu desa yang mempunyai masalah atau keterbatasan tertentu, seperti sumber daya maupun lainnya, sehingga menyebabkan kemiskinan desa. Unsur kreativitas yang merupakan bagian penting lainnya dari seorang wirausaha yang dapat melahirkan inovasi yang diperlukan dalam menghadapi persaingan dan perubahan zaman. Kreativitas kewirausahaan ini dapat diwujudkan melalui kemampuan membangun jejaring yang bagus sehingga memungkinkan untuk memberikan dukungan terhadap usahanya. Penggerakan partisipasi mengalirkan manfaat bagi desa. Usaha pemutusan mata rantai kemiskinan di desa, pengembangan usaha ekonomi lokal berupa pertanian, peternakan, dan pariwisata menjadi bentuk aksi nyata para pemuda dengan melihatkan elemen masyarakat desa baik pemerintah desa sampai rumah tangga. Karang Taruna mewujudkan suatu bentuk tata kelola sumber daya desa. Pada akhirnya, pemuda ini mampu menumbuhkan kembali warga desa, khususnya pemuda desa, sebagai subjek yang memiliki kebanggaan terhadap desanya. Partisipasi masyarakat salah satunya dapat mengacu pendapat Michelson Rukminto 2008, yaitu pertama, partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek pembangunan tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan. Ketiga, partisipasi adalah suatu proses aktif yang bermakna bahwa orang ataupun kelompok yang sedang ditanyakan mengambil inisiatif dan mempunyai otonomi untuk melakukan suatu hal. Keempat, partisipasi adalah proses menjembatani dialog antara komunitas lokal dan pihak penyelenggara proyek dalam rangka persiapan, pengimplementasian, pemantauan, dan pengevaluasian staf agar dapat memperoleh informasi tentang konteks sosial ataupun dampak sosial proses terhadap masyarakat. Kelima, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat. Keenam, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan, dan diri mereka sendiri.
Alasan mengapa harus membangun kewirausahaan di desa? Karena pembangunan desa pada hakikatnya adalah segala bentuk aktivitas manusia, masyarakat, dan pemerintah di desa dalam membangun diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan di wilayah desa, baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban, pertahanan, dan keamanan, agama, dan pemerintahan yang dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap kemajuan desa. Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari diri masyarakat dan pemerintah, baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi atau lembaga domestik maupun internasional untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kesimpulan dari jurnal ini adalah pembangunan desa merupakan salah satu bentuk investasi negara baik berupa kebijakan maupun pendanaan. Ini memiliki sederet tujuan mulia, yaitu untuk mendistribusikan layanan sosial bagi masyarakat, menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan sumber daya manusia, membuka kesempatan kerja yang berujung pada kesejahteraan masyarakat desa. Beragam tantangan dan peluang muncul mengiringi cita dan harapan tersebut perlu dijawab oleh seluruh elemen masyarakat desa, mulai dari aparatur desa, kelembagaan desa, sampai dengan pemuda. Peranan dari semua unsur lokal masyarakat dalam mengelola potensi dan aset desa sebenarnya juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka guna mencapai peranannya yang lebih baik. Pengalaman kedua pemuda penggerak desa menjadi penting khususnya untuk memobilisasi potensi dan aset desa dengan upaya-upaya serius dan melibatkan elemen masyarakat desa. Dengan demikian, tidak terjadi kondisi stagnasi produktivitas desa, yaitu desa dapat tumbuh seiring dengan adanya pasokan-pasokan input pendapatan bagi desa karena adanya optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal desa. Kewirausahaan desa yang salah satunya dimotori oleh unsur pemuda ini menjadi daya ungkit untuk membangkitkan spirit kolektif warga desa dalam proses penciptaan nilai tambah di kawasan perdesaan oleh masyarakat sendiri. Penguatan kapasitas pemuda dan masyarakat menjadi bagian penting yang dilakukan oleh pemuda dan diupayakan terbentuk secara keberlanjutan dengan tidak menciptakan ketergantungan baru kepada berbagai pihak. Dengan kata lain, pengembangan kapasitas tersebut tumbuh secara mandiri di masyarakat, sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran secara sosial atau social learning. Dalam penjelasan Rustiadi dan Sigmin 2007, yaitu social learning dapat dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam praktek di kedua wilayah. Kajian menunjukkan bahwa pemuda menjadi inisiator sekaligus pelaku, bahkan menjadi teladan untuk membangun kekuatan sosial masyarakat dalam membangun desa. Wirausaha muda ini muncul dari lingkungan sosial konteks desa yang memiliki permasalahan sosial berupa kemiskinan maupun pengangguran. Dengan bekal spirit kewirausahaan, mereka mampu melakukan pencarian dan pengimplementasian peluang bisnis sesuai sumber daya yang ada di desa. Dengan orientasi pemecahan masalah sosial desa, keterlibatan mereka dalam pembangunan desa menunjukkan bentuk partisipasi real yang berkesinambungan sebagai hasil proses interaksi antara kegiatan bisnis dan pengorganisasian masyarakat. Dengan menunjukkan orientasi budaya modern, kreatif, dan inovatif, tentunya hal ini menjadi inspirasi bagi pemuda desa lainnya agar berkontribusi bagi desa tanpa harus meninggalkan desa, melainkan membangun strategi kreatif dan inovatif untuk menumbuhkan gerakan ekonomi berkelanjutan di desa. Secara jangka panjang, bentuk kontribusi para wirausaha muda desa ini dapat memberikan kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat perdesaan, baik di level lokal atau daerah maupun nasional. Sampai di sini penjelasan mengenai Jurnal Wirausaha Muda Membangun Desa, dinamika partisipasi pembangunan desa. Semoga bermanfaat dan selalu menambah wawasan bagi kalian.